objek dengan SQL command object browser, kita akan membuat tabel di mana ada dua tabel yang berelasi. Nama tabelnya T latih 1 dan T latih 2, di mana terdapat relasi antara T latih 1 dan T latih 2. Relasinya ada di nomor dan kode. Kalau seperti itu, kardinalitasnya berapa ke berapa? Satu ke banyak. One to many ya, satu ke banyak. Satu. Oke. Jadi contohnya nantinya sebenarnya ada kasus ini bisa diterapkan pada transaksi penjualan di kasir. Jadi satu nomor transaksi banyak barang. Kode barangnya banyak. Nomor transaksi satu, tapi kode barangnya banyak. Pertama untuk di Apex kita membuatnya, kita login dulu dengan user yang punya hak akses sebagai administrator atau developer yang bisa mengakses objek browser. Kemarin yang bisa melakukan itu adalah user 1. User 1, user 2 bisa nggak? User 1 aja, kita coba. Nah, di sini akan muncul bagian SQL Workshop. SQL Workshop, kita klik. Lalu akan muncul objek browser. Nah, di sini akan terlihat tabel-tabel yang sudah pernah dibuat. Di sini tabel-tabel demo. Nah, di sebelah kanan akan ada button create. Kita klik create. Karena kita membuat tabel, kita klik table. Di sini akan muncul pilihan isian table name. Kita isikan T latih 1. Secara otomatis semua tabel yang kita create hurufnya akan jadi besar. Kecuali kita klik preserve case. Kalau kita klik preserve case, kalau kita ketik huruf kecil tetap kecil. Tapi kalau tidak klik preserve case, semua nama tabel akan dikonversi jadi huruf besar. Kita tidak usah preserve case, nanti tabelnya biar dinamis, bisa besar, bisa kecil. Nah, column name-nya ada 3, nomor, nama, dan TGL. Nomor, nama, TGL. Nomor, tipe datanya number, nama varchar 2, 32, TGL untuk tanggal kita gunakan date. Kita klik next. Nah, di sini ada pilihan no primary key, populated from a new sequence, populated from an existing sequence, or not populated. Karena kita akan membuat relasi, jadi syaratnya tabel berelasi dia harus punya primary key. Jadi kita buat primary key, pilihannya adalah karena nanti isiannya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, kita pilih yang populated from a new sequence. Di mana sequence itu dia akan menaikkan angka terus. Bisa 1-1, bisa kelipatan 2, bisa kelipatan 3, tergantung settingan kita seperti apa. Tapi defaultnya kelipatan 1. Oke, primary key constraint name. Ini nama constraint-nya bisa kita rubah. Misalkan saya ganti, jadi balik jadi PK T latih 1. Boleh. Nah, primary key-nya kita pilih. Atribut apa aja primary key? Nomor. Sequence-nya T latih 1 underscore sequence. SEQ. Kita ganti aja dah. SKey. T latih 1 underscore SKey. Kalau sudah, kita klik next.
Nah, di sini akan muncul penawaran untuk membuat foreign key. Perlu foreign key nggak kita? Untuk tabel ini nggak? Tabel ini kita belum perlu foreign key. Kenapa? Karena belum ada tabel satunya lagi. Ini tabel pertama yang dibuat. Oke, foreign key bisa kita abaikan. Kalau kita abaikan, kita langsung next. Nah, selanjutnya, mau pakai unique atau mau pakai check? Constraint check atau constraint unique? Perlu diisi? Kalau tidak perlu, kita abaikan, kita klik next. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Please confirm your request. Skemanya APX1 yang kita buat kemarin, tabelnya TLT1. Kalau sudah oke, klik create table, tapi kalau belum oke, kita bisa back. Kita klik next. Nah, di sini otomatis SQL-nya sudah di-generate. Create table TLT1, nomor, number, nama varchar, tgldate, constraint TLT1, terus sampai dia akan otomatis dibuatkan sequence, otomatis dibuatkan trigger before insert, jadi akan dibuatkan satu auto number. Ini otomatis sampai kita melakukan coding sudah jadi. Create table. Nah, tabelnya sudah dibuat. Sekarang ada tabel sebelah kiri TLT1. Struktur tabelnya seperti ini. Datanya, untuk melihat datanya, kita klik di data, masih kosong, belum ada isinya. Tabel sudah jadi. Kalau kita mau menambah kolom, misalkan tabel kolom atribut keterangan, add column. Add column, misalkan keterangan. Nah, saya kasih lihat ya, huruf depannya besar, belakangnya kecil, hanya angkanya aja yang besar. Tipenya varchar 2, misalkan lengthnya 32. Di sini ada null. Kalau null berarti dia defaultnya null atau boleh tidak diisi. Tapi kalau dia not null berarti harus diisi. Kalau kita boleh kosong, kita pilih not null. Kita next. Dia akan muncul konfirmasi add column keterangan. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya berubah jadi besar semua. Finish. Oke, sekarang muncul satu atribut keterangan. Kalau mau modify, misalkan ini kurang gede nih, bukan 32, tapi misalkan 64. Kita modify column. Kita pilih kolom apa yang mau kita rubah dan keterangannya. Kita bisa pilih tipe datanya, bisa kita ganti, atau karena kita butuh lebih panjang, kita panjangin dari 32 menjadi 64. Next, akan muncul konfirmasi lagi. Ini sekarang sudah berubah jadi 64. Kalau kita mau merubah nama kolomnya, bukan keterangan, tapi cut karena kepanjangan. Klik di 6 kolom. Kolomnya apa? Keterangan. Namanya yang baru jadi cut. Next. Konfirmasi. Selesai. Sekarang jadi cut, jadi pendek. Dan seterusnya. Kalau drop, nanti akan pilihan. Kita klik. Drop. Remove kolom. Kolom apa yang kita drop? Misalkan cutnya kita drop. Kita next. Konfirmasi. Finish. Selesai. Terus. Itu untuk tabel TLT1. Oke, sekarang kita buat tabel kedua yang punya foreign key. TLT2 sama kayak tadi, create table. Kita kasih nama. TLT. Ini karena sudah pernah saya kasih nama, akan muncul bawaan browser ini. TLT2. Kolom name-nya ada ID, harga, dan kode.
ID, harga, dan kode. ID, kalau isiannya B1, B2, B3, tipe datanya apa? Char. Char atau varchar? Char bisa, tapi disarankan pakai varchar 2 aja. Misalkan dia 4 karakter aja. Harga, tipe datanya number. Kode ini dia foreign key dari tabel TLAT1 nomor. Berarti harus sama tipe datanya. Tipe datanya kita jadikan sama number. Oke. Next. Nah, di sini ada primary key-nya nggak tabel ini? Nggak ada. Kalau ID sebenarnya opsional ya ini ya tabel ini ya. Peruntukannya kita buat apa dulu? Kalau peruntukannya untuk tabel transaksi penyimpanan detail, misalkan tadi penjualan barang, kan barang itu mungkin dibeli berulang kali, maka tidak perlu primary key. Tapi kalau kita untuk identifikasi dia primary key, bisa aja. Misalkan kita pasang primary key, tapi tanpa auto sequence. Jadi bisa auto number maksudnya. Tanpa menggunakan sequence yang akan menjadikan auto number. Kalau tadi kan kita gunakan sequence yang akan menghasilkan auto number. 1, 2, 3 terus. Kalau sekarang kita buat primary key tapi tidak auto number. Kita pilih yang not populated. Primary key tetap ada, tapi tidak auto number. Kita kasih nama, misalkan saya balikin lagi PK relatif 2. Nah, primary key-nya dari ID composite primary key. Nah, jadi bisa lebih dari satu sekarang primary key yang keduanya. Boleh kosong, yang wajib diisi yang ada bintangnya aja. Composite ini opsional, tidak usah. Kalau tidak perlu, tidak usah. Kalau sudah, kita pilih untuk populated. Nama primary key-nya PKTLT2 dari attribute ID. Kita next. Nah, sekarang untuk foreign key kita butuh. Kita butuh foreign key. Oke. Nama foreign key-nya misalkan FK TLAT1 TLAT2. Misalkan nama seperti ini. Penamaan tetap ya ikuti aturannya maksimal 30 karakter. Penamaan objek, mau tabel, prosedur, function tidak boleh lebih 30. Nah, di sini foreign key ada 3 jenis. Disallow delete, cascade delete, set null on delete. Kalau disallow delete, selama primary key-nya masih terisi, dia nggak bisa delete. Atau kebalikannya, kalau dia tabel TLAT1 sebagai primary key ada isinya, dan tabel TLAT2 yang ada foreign key ada isinya, kalau kita delete di tabel TLAT1 yang primary key masternya, nggak boleh, disallow. Tapi kalau kita pilih yang cascade delete, kalau kita hapus masternya yang TLAT1, maka anak-anaknya ikut hilang, terhapus semua. Kalau set null on delete, kalau kita hapus masternya, induknya, maka otomatis yang childnya jadi null, kosong. Biasanya defaultnya adalah disallow, karena nggak boleh dihapus. Selama masih ada anaknya, induknya nggak boleh dihapus. Tapi disallow. Selanjutnya kita pilih yang jadi foreign key di tabel TLAT2 apa? Tabel anak nih. Bukan. Foreign key. Foreign key adalah kode.
Nah, sekarang kode induknya ngarah kemana? Kita pilih di sini, referensi table. Kita pilih tabel apa? TLT1. Kebetulan di sana langsung muncul, tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa search. Kita dapat TLT1. Kita akan terisi. Sebenarnya kita bisa, kalau udah tahu nama tabelnya, kita bisa ngetik aja di sini. TLT1. Boleh. Kita pilih sekarang atributnya apa? Nah, tadi bisa muncul bawahnya itu. Kita klik ini. Nanti akan muncul atribut dari TLT1. Kita pilih yang jadi primary key TLT1 apa, yang dijadikan referensinya. Nomor. Kita pindahkan ke kanan. Jadi, referensinya kode, referensinya ke tabel TLT1 nomor. Kalau sudah, kita klik add. Di atas ini belum ada apa-apanya. Kalau kita klik add, sekarang akan muncul sebuah relasi antara TLT1 dan TLT2, namanya referensi TLT1 TLT2, kolom kode ke nomor. Ini sudah jadi referensinya. Kita next. Nah, ini kita bisa abaikan, cek atau uniknya, konfirmasi. Nah, di sini kita lihat SQL udah jadi juga. Create table dibuatkan scriptnya, alter table, forensic, references, nomor. Udah jadi. Kita create table. Kita akan lihat di sini ada tabel TLT1 dan TLT2. Untuk mengetahui ada constraint antara TLT1 dan TLT2, bisa kita lihat di link constraint. Nama constraint-nya apa? Ini ada nama constraint. Untuk TLT2 punya primary key dan punya foreign key. Untuk TLT1 dia hanya punya primary key. Untuk triggers, TLT1 punya trigger, yang ini adalah dari auto number-nya tadi. Untuk yang TLT2 tidak ada, karena tidak punya auto number-nya. Dan ada satu lagi, kita bisa melihat secara visual relasinya dengan menggunakan model. Model ini akan memperlihatkan relasi dari tabel dengan tabel lainnya. Ini ada TLT1, relasi TLT2. Yang di atas ini selalu yang primary key-nya. Yang di bawahnya selalu yang foreign key-nya. Jadi foreign key itu ada di bawah. Jadi mereferensi. Kita bisa klik. Kita klik artinya kita berada di TLT1 dengan semua strukturnya seperti apa. Kalau kita klik di TLT2, nanti kita di TLT2 dengan strukturnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba isi tabel ini. Yang diisi TLT1 atau TLT2 dulu? TLT1 dulu, yang ada induknya dulu. Kita akan klik di TLT1. Untuk menginsert data, kita klik di data, lalu ada insert row. Nah, di sini nomor. Nomor ini dia kan tadi kita sudah setting sebagai auto number. Perlu diisi nggak? Nggak perlu. Walaupun di sini ada bintangnya, karena ini akan otomatis diisi oleh triggernya tadi. Nama misalkan A. Tanggal ini dia kadang error kalau NLS date formatnya itu berbeda. NLS date format itu apa? Settingan dari tanggalnya.
Defaultnya sih gini. Misalkan kalau 10 Januari 2015, 10 strip Jan 15. Kita coba create ya, masuk nggak? Oh, salah berarti. Bukan itu formatnya. Formatnya apa dong? Misalkan, ah, kita coba-coba aja ya. Apa? Kalau 10 Januari 01 strip apa slash? Slash 10 2015. Bulan, tanggal, tahun. Coba. Iya, betul. Bulan, tanggal, tahun. Kita masukkan data berikutnya. Untuk data berikutnya sama, kita insert row. Nomor ini bisa kita kosongkan karena auto number. Namanya misalkan B, tanggalnya sama. Tadi apa? Januari, tanggal 10, 2015. Nah, kalau tadi kita klik tombol create, kita akan insert, menyimpan, dan keluar. Kalau kita mau menambahkan beberapa baris data, kita create and create another. Artinya tersimpan dan akan tetap di halaman ini. Yang ketiga, C tanggal 12 Januari, berarti 01 12 2015. Kita create. Nah, sekarang kita lihat sini, nomor yang kita buat atau nomor otomatis terisi. ABC, tanggalnya otomatis terisi. Oke, itu untuk yang tabel Telati 1. Untuk tabel Telati 2, sama, kita insert. ID-nya boleh dikosongin nggak? Nggak boleh, harus diisi. Karena dia primary key, tapi tidak auto number. Kita isi dengan B1. Harganya 1000. Kodenya, ini kodenya foreign key terhadap Telati 1 nomor. Saya isi dengan 1. Real. Bisa ya? Insert lagi. B2. Harganya 1200. Kodenya 1 lagi. Oh, 12.000. Yang tadi salah dong. Oh, tadi betul ya, 1000 ya. Ini 12.000. Create and create another biar tetap di tempat. B3 19.000. Kodenya 2. B4 15.000. Kode 2. B5 17.000. Kodenya boleh nggak 4? Nggak boleh. Kenapa? Karena forensinya menyatakan bahwa di tabel Telati 1 tidak ada nomor 4, ID 4. Kita coba aja. Kita create. Nah, integrity constraint FK-nya kan disebutkan. Forensinya forensi not found, tidak ada berarti. Coba tadi B5 17.000 ke 3. Lihat. Nah, tombol create ini aku baca. Kita create. Oke. Kita sudah masuk, kita lihat sekarang. Untuk keluar dari sini bisa kita cancel atau kita klik di nama tabelnya. Cancel. Masuk semua. Oke. Yang mana? Gak apa-apa. Nanti kita bisa Kita bisa sorting dengan query. Nah kan kalau tabel ini kan asal masuk aja dulu. Nanti untuk menampilkannya bisa kita gunakan order by. Oke, itu untuk yang create table. Nah, selanjutnya kalau mau membuat query,
Bisa pakai SQL command atau menggunakan query builder. Saya memperlihatkan yang query builder aja. Query builder bisa kita akses dari sini, atau bisa kita mundur dulu dengan breadcrumbnya kita klik, kita akses bagian query builder. Ada query builder? Nggak ada. Nggak kelihatan ya. Oke lah, berarti dari sini aja. Query builder. Utilities ada. Kita gunakan yang tadi, misalkan cara yang tadi, SQL workshop ke utilities. Oh iya, ada query builder. Boleh. Boleh dari sini, boleh dari sini. Oke, kita klik query buildernya. Nah, kita lihat sekarang. Cara menggunakan query builder, misalkan kita membuat relasi antara TLAT 1 dengan TLAT 2. Kita klik TLAT 1, satu kali aja, nanti akan muncul di sini. Kita klik TLAT 2 sekali aja, nanti akan muncul di sini. Untuk membuat relasi, kita klik primary key-nya nomor, tahan, sorry, klik di targetnya, klik here to select column join. Garisnya kelihatan ya, ulangi lagi, klik here dan klik here. Nah, jadi klik sekali di primary key, klik sekali di referensi. Untuk menghapusnya, klik kanan, klik kiri, delete join. Jadi untuk membuat, klik di primary key sekali, klik sekali di referensi. Nanti akan muncul garis. Ini artinya sudah ada relasi. Untuk menghapusnya, klik lagi, klik kiri, delete join. Hilang. Oke. Klik, klik. Untuk membuat sebuah query, misalkan kita akan menampilkan nomor, nama, harga. Untuk nomor, nama, harga, kita klik di nomor. Di bawahnya akan muncul nomor. Klik di nama, akan muncul nama. Klik di harga. Tekan 3. Artinya apa? Kita akan membuat query, kalau query manual kan select TLAT 1 titik nomor, TLAT 1 titik nama, TLAT 2 titik harga, from TLAT 1 join TLAT 2 on TLAT 1 titik nomor sama dengan TLAT 2 titik harga. Itu ya. Tapi dengan mengklik ini, nanti dia akan otomatis membuatkan query-nya. Kita klik SQL. Tapi di sini bukan pakai join, pakai where. Tapi di sini ada keterbatasan, dia tidak bisa membuat alias. Aliasnya nggak dibuatkan. Tapi query-nya jalan. Untuk melihat hasilnya, kita klik result. Results-nya muncul. Kalau kita mau hasilnya ini diurutkan berdasarkan nomor terbalik yang besar duluan. Gimana caranya? Kita kembali ke condition. Nomornya kita swap type-nya descending. Kita lihat hasilnya. Result. Tidak muncul. Bentar, di-run dulu. Bukan. Ternyata SQL-nya kita lihat dulu. Berubah kayak. Tidak, bukan ini. Ini harus pertama kali dieksekusi dia. Oke lah. Kalau tidak bisa, kita bisa cara kasar aja di sini. Oh, nggak bisa juga, jadi restrict. Nah, misalkan kita buang aja dulu. Kita kurangi. Untuk kuranginya kita tinggal uncheck. Tinggal kita run. Coba.
Hasilnya cuma nomor aja. Gimana? Scanning nggak jalan ya? Coba kita cek di nomor scanning. Sekarang tetap nggak mau. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jadi di sini sebenarnya query builder ini untuk membantu menghasilkan query. Sebenarnya masih tetap perlu modifikasi sih, karena kita kan perlu menghasilkan alias, sama kayak tadi kita tidak bisa scanning descending, kita tetap harus ada modifikasi. Cuman ini membantu aja, bukan menyelesaikan hasil akhirnya. Oke, kan tadi nomor, nama, dan harga. Kalau kita gunakan function, ini aggregate function, berfungsi nggak? Kita kasih sum group by, SQL jadi apa nih? Select bla 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 sum s harga group by. Berubah nggak hasilnya? Sama aja ya? Berubah. Kenapa berubah? Ya di group by kan. Tadi kan saya group by, saya sum. Kalau tidak diapa-apakan, begitu di run 1 1 2 2 3. Kalau di sum berdasarkan harga, yang samanya ini dikelompokkan dan di total harganya. Itu aggregate functionnya. Aggregate functionnya kita gunakan sum. Tapi kalau kita tidak group by ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah query-nya error. Kenapa error? Terdapat penggunaan sum aggregate function tanpa melakukan grouping terhadap atribut yang tidak di sum. Itu syarat dari query-nya. Jadi makanya kita group by, kita run lagi, bisa.